Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara renungan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 37. Sekali lagi, Mazmur pasal 37, khusus ayat yang ke-16. Ada beberapa kitab sebenarnya atau pasal pembacaan kita hari ini, tetapi pagi hari ini atau hari ini kita akan khusus belajar tentang Mazmur pasal 37 ayat yang ke-16. Bunyi ayatnya seperti berikut. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Lebih baik sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Saya beri tema renungan saat ini, kekuatan dari sesuatu yang kecil. Ini adalah perkataan dari Raja Daud sekaligus menjadi pengalaman pribadinya. Jadi Raja Daud punya pengalaman tentang sesuatu yang kecil tapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita menaruh perhatian, menghargai sekalipun itu hal yang kecil yang ada pada kita. Mungkin tidak seberapa, bahkan mungkin hal yang sepele, ataupun mungkin hal yang kita tidak anggap, tetapi itu Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita akan belajar tentang hal ini, sesuatu yang kecil tetapi punya kekuatan yang besar. Sebelumnya kita akan belajar sedikit tentang pengalaman atau keberadaan Raja Daud. Siapakah Raja Daud? Dia bukan orang yang hebat. Awalnya diceritakan bahwa Daud ini hanya seorang penjaga kawanan ternak dari keluarganya yang hanya beberapa ekor saja. Dan itu Raja Daud kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tugas yang kecil, yang sederhana. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya, ada Eliab, Aminadab, bahkan kakak-kakaknya yang lain yang punya kekuatan yang besar. Kenapa mereka punya kekuatan yang besar? Sebab mereka itu adalah prajurit-prajurit dari seorang raja yang bernama Saul. Di mana ada peperangan, mereka ada di sana. Tentu mereka bukan orang yang biasa dibandingkan dengan Raja Daud yang pekerjaannya itu sangat berbeda. Hal yang kecil, tetapi kita tahu juga ceritanya ketika mereka berada di medan peperangan, Saul pun sebagai seorang raja. Aminadab, ada juga yang bernama Eliab, mereka adalah prajurit-prajurit. Sekalipun mereka besar, tetapi kekuatan mereka tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Ketika berhadapan dengan prajurit atau tentara Filistin, mereka semua mengalami yang namanya kecut dan tawar hati. Tidak berani, tidak punya kekuatan. Dibandingkan dengan Daud yang kecil, yang tidak ada artinya, tidak dianggap. Tetapi ketika dia melihat tentara Filistin yang menantang orang Israel untuk berperang, Daud punya kekuatan yang luar biasa. Kecil, tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Mari kita akan lihat beberapa hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita tentang kecil, tetapi punya kekuatan yang besar. Yang pertama tentu Daud. Mazmur 37 ini ayat yang ke-16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ini memberi pembelajaran kepada kita, bukan masalahnya besar kecil. Jadi sekali lagi, ya persoalannya bukan masalah besar kecilnya yang kita miliki, tetapi apa? Yang terpenting bagi kita adalah seperti Raja Daud, orang benar. Sekali lagi ayatnya itu berkata, lebih baik sedikit pada orang benar. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bukan kecil atau besarnya apa yang kita miliki, tetapi seperti apa kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, ternyata lebih dari apa yang kita pikirkan, yang mungkin kita perhitungkan, yang lebih penting bagi kita adalah menjadi orang yang benar.
Artinya begini, sekalipun kita memiliki hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang istimewa, tetapi kalau kita tidak menjadi orang benar di mata Tuhan, mungkin itu hal yang tidak berarti. Mungkin kita memiliki hal yang tidak seberapa, kecil, hal yang sepele, hal yang mungkin kita tidak perhitungkan. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita dituntut untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, itu harus. Dapat melakukan terobosan, dapat melakukan hal-hal yang besar, dan itu Tuhan beri kesempatan kepada kita. Kadangkala ketika kita melihat keberadaan kita, ya kita menjadi tawar hati, sebab kita berkata, yang ada pada saya itu tidak seberapa. Ini menjadi pendorong bagi kita. Bukan masalahnya apa yang ada pada kita, besar kecilnya yang menentukan, tetapi seperti apa kita di hadapan Tuhan. Belajar dari Raja Daud, sekalipun kecil, dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dia mampu melakukan hal yang besar. Ada orang yang besar, memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan. Saul, seorang raja, apa kurangnya seorang raja? Tetapi toh Saul tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditantang oleh Goliat, prajurit Filistin itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPD Al-Sadim Magelang yang ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang terpenting bagi kita, jadilah orang benar. Sekalipun kita kecil, kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Sekalipun kita sederhana, tetapi kalau kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, pakai kita dengan luar biasa. Tuhan akan jadikan kita alat yang besar di tangannya. Jadi kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting bagi kita. Yang kedua, yang dapat menjadi perenungan bagi kita, dalam kitab Kejadian pasal 13, bahkan pasal-pasal selanjutnya, itu menceritakan tentang Abraham dan Lot. Abraham dan Lot, khususnya menceritakan ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Abraham diberkati dengan luar biasa, sebab itu memang janji Tuhan kepada Abraham. Lot juga sebagai ponakan dari Abraham diberkati dengan luar biasa. Akibatnya mereka saling berebutan, khususnya gembala-gembala ternak dari Abraham dan Lot sering berbeda pendapat. Mereka sering rebutan untuk lahan, mungkin untuk peternakan mereka. Sehingga satu kali waktu Abraham memberi keputusan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Abraham berkata kepada Lot, "Kalau engkau pilih ke timur, aku ke barat. Sebaliknya kalau engkau ke barat, aku ke timur." Tujuannya untuk menghindarkan hal-hal yang mereka tidak inginkan. Dan apa yang terjadi? Lot memandang ke arah timur, dan dilihatlah lembah Yordan, tempat yang sangat luar biasa suburnya. Tentu ada dalam benak dan pikiran Lot bahwa untuk melangsungkan kehidupannya di sanalah akan terjamin. Masa depan mereka akan baik sebab tempatnya sangat baik. Bahkan di dalam kitab Kejadian, Bapak, Ibu, Saudara bisa selidiki, dikatakan seperti taman sorga, seperti taman Tuhan. Ini luar biasa untuk menggambarkannya daerah bagian timur yang dipilih oleh Lot. Tetapi kita melihat hal yang besar, hal yang menjanjikan, hal yang mungkin akan memberi jaminan masa depan untuk Lot, karena sesuai dengan apa yang diamati dan dilihatnya. Tetapi kita tahu cerita Sodom dan Gomora, itulah akhir atau ujung dari apa yang dilihat oleh Lot. Tempat yang menjanjikan, tempat yang indah, tempat yang subur. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Kadangkala yang menurut kita itu menjadi jaminan masa depan kita, ketika kita menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, justru itu akan membawa malapetaka bagi kita. Lot mengalami hal itu. Sodom dan Gomora ditunggang balikan dan dibakar oleh Allah sendiri. Mari kita lihat pelajaran yang ketiga, tentu Abraham. Abraham ketika Lot memilih arah bagian timur yang luar biasa suburnya, sebaliknya Abraham mendapat tempat yang tandus, dikatakan berbatu-batu, tidak seindah apa yang dipilih oleh Lot. Kelihatannya kecil,
untuk kelangsungan hidup dan untuk masa depan mungkin ya bukan tidak ada, tetapi mungkin diragukan, disangsikan. Kurang dapat menjadi jaminan untuk kelangsungan hidup. Tetapi yang terjadi adalah yang tidak dipandang oleh Lot, yang tidak dianggap oleh Lot, yang tidak dipilih oleh Lot, itu yang dipilih oleh Abraham. Tapi karena Abraham menjadi orang yang percaya, justru apa yang dilihat oleh mata, yang baik, yang indah, yang dapat memberi jaminan, justru Abraham di tempat yang tidak dianggap, di sana ada masa depan yang baik. Menjadi pelajaran bagi kita semua, jangan kita terkecoh dengan apa yang dilihat oleh mata. Bukan masalah baik tidaknya dunia yang ada hari-hari ini, tetapi sikap kita yang benar di hadapan Tuhan yang akan menentukan masa depan kita. Seperti apapun persiapan kita hari-hari ini itu penting, tetapi yang terpenting bagi kita adalah mari kita belajar lebih baik sedikit pada orang benar. Jadi kata orang benar di sini sangat penting. Bukan masalah sedikit banyaknya, tetapi sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah tetapi dimiliki oleh orang fasik. Dalam perjanjian baru mari kita akan lihat hal-hal yang kecil di mata Tuhan Yesus. Yang pertama terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-30 dan 31, saya baca berkata begini. Matius pasal 10 ayat 30-31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini kalimat ayat yang luar biasa. Yang kecil sampai hal-hal yang siapa yang dapat berpikir tentang rambut, tetapi Tuhan pun memperhatikan hal-hal yang kecil. Dicatat di dalam Alkitab. Sehelai rambut pun bahkan dikatakan tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini menegaskan kepada kita apa yang kita miliki, sekecil apapun itu bernilai di hadapan Tuhan. Markus pasal 10 juga ayat yang ke-14 sampai 16. Ketika Yesus melihat hal-hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah, dan seterusnya. Apa maksud dari ayat ini? Anak kecil, hal yang kecil. Kadangkala kita orang tua, orang dewasa kurang memberi perhatian kepada anak. Kita menganggap anak kecil belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan tidak menganggap hal itu seperti apa pandangan kita. Jangan kita meremehkan anak kecil, sebab mereka adalah masa depan kita. Mari kita memberi perhatian kepada anak-anak. Sekalipun menurut kita mereka ya belum punya pengalaman dan lain sebagainya, tetapi Tuhan Yesus memberi perhatian kepada mereka. Ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang hal itu. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat tentang persembahan seorang janda yang kecil diberikan, tetapi justru mata Tuhan terarah kepada apa yang dipersembahkan oleh seorang janda ini. Apa yang kita beri kepada Tuhan mungkin nilainya kecil, tidak seberapa, tapi sekali lagi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berkorban. Mari kita melayani Tuhan sekalipun dengan hal-hal yang kecil. Satu ayat lagi, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 tentang 5 roti dan 2 ikan. Wah, itu 5 roti dan 2 ekor ikan berapa dibandingkan dengan orang-orang yang ada saat itu. Tetapi melalui 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan orang-orang yang ada bersama dengan Yesus. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua, minyak seorang janda yang sedikit dapat melangsungkan kehidupan dari keluarga ini. Sebagai kesimpulannya, Matius 25 ayat 21, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Iman yang kecil, Matius pasal 17 ayat 19-21, dapat mengatasi persoalan yang besar. Jangan malu sekalipun kita hanya bisa melakukan yang kecil, karena Tuhan menilai setia dari yang kecil, kita akan melihat hal-hal yang besar nyata dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami keluarga besar Jemaat GPD El Sadeh Magelang dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Tuhan akan berkati kami dengan kasih karunia untuk dapat melanjutkan hidup ini. Sekecil apapun yang Tuhan karuniakan, tidak secara kebetulan. Oleh sebab itu kami menghargai sekalipun hal-hal yang kecil ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.